Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Adapun orang-orang yang berbicara sebelumnya bukanlah Yonantian, tetapi Bing Ledong yang tidak pernah mengambil tindakan apapun. Dan saat kata-katanya diucapkan, sebuah kabut dingin tiba-tiba menyebar di sekujur tubuhnya. Kemudian beberapa naga es raksasa langsung mengembun keluar darinya. Meskipun naga-naga es ini tampak seperti naga asli, namun sebenarnya itu hanyalah senjata yang dipadatkan. Tetapi mereka sebenarnya memiliki jiwa. Jelas-jelas itu hanya ciptaan dan sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi berubah menjadi makhluk hidup. Setelah beberapa naga es raksasa itu meraung, mereka segera menggerakkan tubuh besar ke arah Xiuyan. Namun mereka tidak langsung menerjang Xiuyan, melainkan terbang melilingi sosok Xiuyan yang menyebabkan udara dingin menyapu dan menutupi Xiuyan. Seolah-olah mereka ingin membekukan Xiuyan. Bagaimanapun, aura dingin yang ganas ini bukanlah kekuatan biasa. Dia seperti hati api dan jantung guntur Xiuyan, sehingga mereka memiliki kekuatan aturan asal. Namun pada saat ini, nyala api yang sangat panas juga meledak keluar dan langsung membentuk lautan api yang meluas. Kemudian langsung menyelimuti Xiuyan. Segera nyala api Xiuyan bersaing dengan kekuatan es Bing Ledong. Kekuatan api Anda tidak sekuat itu, meskipun Anda memiliki banyak asal-usul dan semakin banyak sumber asal yang Anda miliki semakin baik. Tapi menurut saya, seseorang perlu fokus dalam prakteknya. Sekalipun Anda memiliki sumber-sumber asal-usul yang begitu dalam, tapi Anda pasti tidak sekuat hati es saya yang teramat dingin. Saya bahkan bisa membekukan nyala api Anda dan mudah. Bing Ledong mendengus dingin, dan setelah dia selesai berbicara, beberapa naga es raksasa yang mengelilingi Xiuyan tiba-tiba meledak. Kemudian membentuk udara dingin yang mengalir keluar. Meskipun udara dingin itu bagaikan kabut putih, tapi tingkat keagungannya melampaui api Xiuyan. Sehingga saat bersentuhan persis seperti yang dikatakan Bing Ledong, nyala api Xiuyan tampak membeku dan menyebar dengan cepat. Sehingga adegan ini membuat Xiuyan sedikit mengernyit. Bagaimanapun, mereka semua adalah kekuatan sumber asli, dan persaingannya adalah tentang siapa yang berkuasa lebih kuat. Namun Xiuyan tidak mempedulikannya, tetapi terus membiarkan tubuh Yuan Shen super raksasa terkonsentrasi untuk terus berkembang. Lagi pula sekarang dia tidak punya banyak waktu, karena untuk menghadapi serangan dari dua orang kuat di tingkat kelima, Xiuyan harus bergerak cukup cepat. Oleh karena itu, Xiuyan segera mengambil beberapa langkah ke depan. Setelah bayangan kaki raksasa dari 7 langkah mengejutkan para dewa terus mengembun, tubuh Xiuyan juga telah mengembang hingga 20.000 kaki, sehingga 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, sosok Xiuyan seperti bintang kecil, kemudian dia melangkah maju dan menghantam mereka berdua. Meskipun sekarang tubuh Xiuyan sangat besar, tetapi tidak mempengaruhi kecepatannya. Setelah kekuatan 7 bayangan kaki raksasa terkondensasi dalam kehampaan dengan semburan suara siulan dan gemuruh yang tajam, bayangan kaki terus-menerus mengembun keluar dari kehampaan. Terutama pada saat ini, telapak tangan raksasa Xiuyan yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba berubah menjadi jari pembunuh bintang. Bahkan dalam kekosongan ini, dia bawa jari raksasa yang sangat besar ini. Yonantian dan Bing Ledong seperti semut. Meskipun tubuh mereka sangat kuat, tetapi mereka masih terlihat lemah dan tak berdaya. Kondensasi sekuatan es ekstrim. Tepat ketika melihat serangan ganas Xiuyan menyepi ke arahnya, sebuah teriakan tajam mendengar dari Bing Ledong, dan kabut putih seperti embun beku di tubuhnya dengan cepat mengembun. Kemudian hujan salju tebal tiba-tiba turun dari kehampaan. Bahkan di bawah lapisan kepingan salju ini, 7 bayangan telapak kaki yang menutupi langit dan matahari Xiuyan sebenarnya semakin melambat dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Tapi hanya itu,
Bayangan kaki raksasa itu super ditutupi lapisan es putih di permukaan dan langsung hancur berkeping-keping. Kemudian terdengar suara lain karena setelah 7 langkah mengejutkan, Xiaoyan tampak membeku dan hancur. Jari pembunuh bintang yang menyapu pun tak terkecuali. Mereka runtuh dan meledak di kehampaan yang menyebabkan seluruh kehampaan di sini bergetar. Pada saat yang sama, di sisi samping, lengan putih salju Ye Beijing terlipat di dadanya. Saat dia melihat pertempuran itu, kakinya yang lurus dan panjang tergantung di udara. Dengan lonceng yang tergantung dari tali merah di pergelangan kakinya berdering lembut. Namun Ye Beijing tidak mengatakan apapun dan tampak sangat diam sepanjang jalan. Pada saat ini, dia menatap Xiaoyan dengan penuh rasa kagum. Mungkin di matanya serangan di antara mereka sama sekali tidak layak disebutkan. Tetapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah temperamen Xiaoyan yang tidak berubah sama sekali saat menghadapi krisis ini. Meskipun serangan yang diluncurkan oleh tubuh fisik Yuan Shen yang mencapai 20.000 kaki dapat diselesaikan dengan mudah, tapi itu sebenarnya membuat hati Xiaoyan sedikit bergetar. Tapi dia juga tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Karena Xiaoyan berpikir selama mereka meremehkannya, dia juga harus memanfaatkan ini sepenuhnya dan membuat mereka membayar harganya. Jutaan pembatasan terlarang muncul. Xiaoyan berteriak keras. Sebelumnya pembatasan luar biasa yang dibentuk oleh Goyan dan Damo bersama-sama langsung dan hampir menutupi seluruh kekosongan. Jika kekuatan teknik pembatasan ini diintegrasikan dengan Goyan, maka kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, tiba-tiba pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dan tersembunyi dalam kehampaan muncul dan kehampaan. Kemudian, sosok Xiaoyan langsung berubah menjadi ukuran biasa dan dia langsung membuka lengannya dengan keras karena seluruh kekuatan formasi di sini dikendalikan olehnya. Bunuh 1000 pisau sialan, gunakan saja seluruh kekuatan Anda dan gunakan formasi pembatasan berkekuatan 1.000.000 formasi yang tak terkalahkan yang saya bentuk. Sekarang, Tuan Anjing telah membuat sendiri untuk membunuh semut-semut ini. Goyan berteriak dengan keras, bahkan ekspresi terlihat sangat bangga yang seolah-olah dia tampak sangat puas dengan pekerjaannya. Sehingga tawanya yang tak terkendali menyebar ke seluruh kehampaan. Semua kekuatan pembatasan terlarang, segel untuk saya, tekan mereka untuk saya, dan bunuh mereka untuk saya. Sambil berteriak, ada semangat juang yang gila di mata Xiaoyan. Seolah-olah dia telah sedikit kehilangan akal sehatnya saat ini. Namun ini bukanlah hal yang buruk, melainkan mengabdikan tubuh, pikiran dan kemauan sepenuhnya untuk pertempuran ini. Segera, kekuatan pembatasan yang mengerikan berputar liar di kehampaan. Pada saat ini, mungkin jika kekuatan jiwa Xiaoyan masih berada di alam giok, dia mungkin tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Tetapi Xiaoyan yang sekarang telah memiliki kekuatan jiwa alam kekosongan, dia sepenuhnya mampu mengendalikan formasi sebesar itu. Sehingga Xiaoyan dapat dikatakan, dia sangat terampil menggunakan jutaan formasi sebagai senjata. Setelah lapisan-lapisan formasi berputar liar, kekuatan pembatasan terlarang langsung menutupi kedua orang itu, yang membuat wajah Yonanten dan Bing Ledong langsung berubah saat ini. Karena formasi pembatasan ini dan cara seperti itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Sekarang, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya telah berkedip dengan panik. Kemudian membentuk sebuah tirai cahaya yang seperti sangkar dan langsung mencengkeram mereka berdua. Seolah-olah mengurung mereka di dalamnya. Saat pembatasan warna-warni terus diterapkan lapis demi lapis dan mereka disatukan menjadi satu, terciptalah sebuah gambar formasi yang sempurna. Begitu indahnya hingga membuat mereka berdua tercengang. Sialan, pembatasan terlarang ini sangat kuat. Bahkan roh pohon mungkin tidak dapat menggunakan teknik pembatasan seperti ini. Ternyata memang ada beberapa hal yang menarik tentang reinkarnasi yang mulia. Bing Ledong, apakah Anda punya cara untuk memecahkannya?
Yonantian bertanya sambil mengepakkan tangannya sedikit, tetapi dia tetap tenang. Yonantian, mengapa Anda masih ingin berpura-pura lemah? Apakah Anda sungguh ingin tidak membayar harga apapun? Bing Ledong mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang. Saat keduanya berbincang, kekuatan pembatasan itu semakin mengencang dan hendak menghalangi mereka. Tetapi variabel yang muncul berada dalam ekspektasi Xiaoyan. Sekarang dia melihat bunga-bunga yang hampir layu mengambang di kehampaan di kejauhan. Meskipun ini bukanlah bunga asli, mereka tampak anggun dan lambat. Tetapi sebenarnya mereka hanya membutuhkan sekejap mata mengelilingi formasi terlarang goyan. Saat bunga-bunga layu itu saling bersentuhan dengan formasi terlarang goyan, batasan-batasan yang dibuat oleh goyan mulai runtuh satu persatu. Bahkan dalam sekejap, apa yang tampak di depan mata Suen adalah langit yang dipenuhi bunga-bunga layu. Kemudian dia menyapu dengan kekuatan yang luar biasa dan langsung menghancurkan semua jutaan batasan yang dibuat oleh goyan. Sehingga kekuatan yang menghalangi kedua orang itu juga menghilang. Bahkan meskipun seluruh kekosongan itu mengalami keruntuhan yang serius dan sangat tidak stabil serta dapat runtuh kapan saja. Dan jika kekosongan itu runtuh, semua makhluk hidup di sini akan tersapu. Mungkin berubah posisi atau mungkin hancur oleh kekosongan itu. Namun, setelah munculnya bunga-bunga layu ini membuat kehampaan yang berada di ambang kehancuran tiba-tiba menjadi padat. Dan kehampaan pun menjadi sangat kuat. Kalian berdua, kenapa tidak menunggu saya? Di ujung bunga yang layu itu tampak ratusan bunga tengah mekar. Kelihatannya nyata dan ilusi. Kemudian sesosok tubuh indah berjalan keluar dari sana. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah selalu menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.